berlatar di sebuah pedesaan terpencil dekat hutan belantara kaki Gunung Gerhana. Dikisahkan Pak Sumaji dan Ibu Ratmi memiliki dua anak perempuan bernama Maya dan Nanda. Keluarga tersebut baru saja membeli sebuah rumah yang sudah lama kosong. Lokasinya cukup terpencil dari warga, dan kondisinya terlihat seperti bangunan tua. Namun karena harganya yang cukup murah, Pak Sumaji suka dengan rumah itu, dan mereka memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Sebelum tinggal di sana, anak sulung mereka yang bernama Maya sempat bercerita kepada sang ibu bahwa ia memiliki perasaan aneh dengan rumah itu. Namun ibunya mengabaikan perasaannya. Saat proses pindahan, keluarga ini mulai menata perabotan di setiap ruangan. Kebetulan, Maya mendapat kamar tidur di lantai 2, dekat dengan kamar adiknya, Nanda. Saat menaiki tangga, tiba-tiba terdengar suara air dari kamar mandi yang berada di lantai atas. Nanda sang adik mengira kalau itu Maya, kakaknya yang berada di kamar mandi. Tapi saat ia mengeceknya, ia melihat ada sesosok perempuan bungkuk yang sedang menyiram badannya. Nanda ketakutan setelah melihat sosok perempuan aneh itu, lalu ia mengadu kepada kedua orang tuanya. Sayang, ayah dan ibunya tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Nanda, karena mereka sama sekali tidak pernah melihat sesosok perempuan bungkuk. Beberapa bulan setelah kejadian itu, mamanya mulai mengalami serangkaian hal aneh. Bukan di kamar mandi, tapi di ruang dapur. Saat berada di ruang tengah, ibunya mendengar suara keramaian di area dapur, seperti suara pisau yang sedang memotong. Ibunya lantas mengintip ke area dapur. Saat ia menyalakan lampu, tiba-tiba, mamanya terkejut, melihat benda-benda seperti pisau, garpu, dan sendok yang melayang. Ibunya kemudian menjerit keras, sampai semua orang bangun. Setelah sering mengalami peristiwa aneh, keluarga itu baru mendengar gosip dari tetangga, bahwa rumah tersebut, dulunya milik Pak Cipto, yang diwakafkan untuk tanah kuburan warga, kepada seseorang bernama Pak Karsa. Namun kala itu Pak Karsa menyalahgunakan wewenang, dan mengaku kepada warga, kalau tanah tersebut diwariskan kepadanya. Ia bahkan membangun rumah di tanah itu, tanpa izin dari Pak Cipto. Pak Karsa kemudian membawa semua keluarganya, untuk tinggal di rumah itu. Tapi setelah ditempati, keluarga Pak Karsa sering mengalami pertengkaran hebat. Bahkan pernah suatu ketika sang istrinya sampai kesurupan. Tak lama setelahnya, Pak Karsa meninggal dunia, dalam kondisi sakit yang sangat aneh, seperti terkena penyakit kulit herpes. Setelah kejadian itu, istri dan anak Pak Karsa pergi entah kemana, meninggalkan rumah tersebut kosong terbengkalai. Akhir cerita, rumah tersebut menjadi sebuah rumah yang sunyi, angker dan menyeramkan bagi warga sekitar. Berlatar di sebuah bangunan asrama tua peninggalan Belanda. Dikisahkan seorang mahasiswa bernama Henky, yang tinggal di asrama tersebut. Ia baru saja seminggu tinggal di asrama itu, namun ia sudah mengalami serangkaian hal aneh yang terjadi di asrama. Semua bermula dari salah satu teman asramanya yang bercerita kepada Henky, bahwa ia bisa bertemu dengan makhluk gaib penghuni asli asrama, jika keluar kamar di antara jam 4 pagi. Kemudian temannya itu bercerita, bahwa dulu ada penghuni asrama, yang gantung diri di kamar mandi kosong. Sejak itu, kamar mandi itu tidak pernah dipakai. Namun Henky sama sekali tidak mempercayai cerita itu. Sampai suatu hari, Henky yang sudah tinggal selama 2 minggu di asrama itu, sudah mulai bosan, dengan cerita-cerita horor yang dibuat oleh temannya. Di saat ia mencoba melupakan cerita mistis itu, tiba-tiba Henky mendadak mengalami suatu peristiwa aneh. Asrama A mendadak diterpa oleh angin yang sangat kencang. Terpaan angin itu membuat pintu dan jendela asrama yang terbuka seketika tertutup dengan kencang.
Namun Hengki menghiraukan situasi itu dan melanjutkan tidur. Pada jam 2 pagi, seorang temannya mendadak memanggil nama Hengki. "Ada apa, Gas?" ucap Hengki yang masih setengah sadar. Hengki, Hengki. Ada suara yang memanggil. Mendengar ucapan Bagas, Hengki mencoba mencari suara yang dimaksud Bagas. Sampai akhirnya, ia sadar bahwa benar ada suara seorang perempuan di luar asrama. Hengki kemudian memberanikan diri, beranjak dan menatap dari kaca jendela, untuk melihat situasi di luar kamar asramanya. Tak lama berselang, tiba-tiba, ia melihat wajah sosok seorang wanita berambut pirang dan tanpa mata, di daun jendela. Hengki yang terkejut, langsung berteriak kencang. Setelah itu, ia sadar dan, seketika telah berada di tengah-tengah sawah, yang berada tidak jauh dari asrama. Singkat cerita, Hengki pun langsung bergegas kembali ke asrama. Setibanya di asrama, semua penghuni asrama menatapnya bingung. Keesokan paginya, Hengki juga dipanggil oleh kepala sekolah dan bertanya kemana saja dia selama 1 bulan ini. Hengki bingung. Pasalnya, ia tidak mengingat apapun. Teman-temannya juga mengaku bahwa ia sudah menghilang dari asrama selama sebulan. Di tengah kerumunan penghuni asrama, Hengki menyadari ternyata ada seseorang yang sudah tidak asing lagi baginya. Yaitu wanita tanpa mata yang tengah tersenyum kepadanya.